Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Jana, CGP Angkatan 8 dari SDN Gunung Batu, Kota Tasikmalaya. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu Ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Irma Hairani Suryani Nasution, dan juga Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Aitin Sumartini. Terima kasih selama ini telah memberikan bimbingan dan binaannya. Kemudian pemaparan saya mengenai kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif akan terwujud dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi beserta tahapannya. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena hukuman ataupun pujian. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 macam di sini. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti yang sudah biasa dilakukan, adanya imbalan atau penghargaan atau menghindari ketidaknyamanan itu adalah motivasi perilaku manusia yang bukan yang secara eksternal, dan itu sudah dipastikan tidak akan bertahan lama. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada 5 posisi peran guru sebagai posisi kontrol. Di antaranya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan sudah dipastikan bahwa peran sebagai manajer adalah peran yang terbaik untuk posisi sebagai seorang guru. Yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan ini merupakan kesepakatan bersama yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga setiap individu akan lebih tergerak dalam menjalankannya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa makna. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan pendekatan yang dapat digunakan guru dalam posisi kontrol manajer untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ada 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun keterkaitan modul 1.4 dengan budaya positif, Adapun keterkaitan modul 1 dengan budaya positif adalah yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Kemudian, nilai dan peran guru penggerak. Kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terjadinya budaya positif. Dan visi guru penggerak. Perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Refleksi pemahaman. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami modul ini tanpa saya sadari, ternyata selama ini saya sudah menerapkan konsep ini
seperti peran penghukum atau pemantau. Namun, ada hal yang di luar dugaan, yaitu ketika saya menyadari bahwa penghargaan ternyata dapat berdampak negatif pada peserta didik, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Dan penghargaan pun dapat bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Selama ini, saya lebih berperan sebagai penghukum pada peserta didik saya. Saya menyadari bahwa peran saya sebagai penghukum tidaklah ideal dan berdampak buruk bagi perkembangan fisik dan psikis peserta didik. Saya harus merubah peran saya dari penghukum menjadi manajer melalui penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah? Sebelumnya, saya menerapkan hukuman sebagai penerapan budaya positif di sekolah, namun hal ini gagal. Siswa cenderung mengulang kembali kesalahannya. Saya mencoba membuat keyakinan kelas dan memposisikan diri saya sebagai manajer dengan melalui tahapan segitiga restitusi menunjukkan hasil yang positif bagi peserta didik. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bersalah bahwa pemberian hukuman justru berdampak buruk pada fisik dan psikis peserta didik. Namun saya termotivasi untuk memperbaiki diri dengan berperan sebagai manajer dan menerapkan tahapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik. Menurut Anda, terkait pemahaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik, selama ini peraturan yang ada di sekolah sudah mengarah kepada budaya positif. Saya hanya mengarahkan dan menyepakati kembali menjadi sebuah kesepakatan kelas yang baru. Yang perlu diperbaiki adalah posisi peran saya yang tadinya sebagai penghukum menjadi seorang manajer yang akan berdampak pada peningkatan motivasi intrinsik bagi siswa. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? 5 posisi kontrol. Sebelumnya, saya lebih sering memposisikan sebagai penghukum bagi siswa yang melanggar peraturan. Saya merasa bersalah, ternyata selama ini peran saya bisa berdampak buruk pada karakter peserta didik. Saya akan memposisikan sebagai manajer untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik. Saya merasa lebih tenang dalam menyelesaikan permasalahan dan saya menyadari pentingnya kolaborasi antar warga sekolah untuk membentuk peserta didik yang berkarakter sesuai nilai-nilai kebajikan universal yang tergerak berdasarkan motivasi dalam dirinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya sudah menerapkan segitiga restitusi, tapi masih tahap 1, yaitu menstabilkan identitas. Salah satu contoh kalimat menstabilkan identitas yang saya gunakan adalah setiap orang pernah melakukan kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Perlu adanya dukungan dari orang tua dalam menumbuhkan kolaborasi untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan keluarga atau rumah, sehingga siswa paham bahwa budaya positif itu harus dibiasakan dimanapun, bukan hanya di sekolah saja. Terima kasih. Itulah pemaparan saya mengenai budaya positif modul 1.4 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru, guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.